Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Felicia Jagan Sudira dengan NRP 5017251058 dari kelas Pemodelan Data Geofisika B. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjalankan pemrograman mengenai regresi linear dengan data dari tugas sebelumnya. Baik, hal pertama yang akan saya lakukan yaitu mengimport library. Library pertama yang akan saya import itu adalah NumPy dengan import NumPy SNP yang berfungsi untuk mengoperasi vektor dan juga matriks. Kedua itu ada import pandas SPD yang memiliki fungsi untuk mengolah data dalam bentuk tabel yaitu data frame. Selanjutnya saya akan mengimport mat matplotlib.pyplot SPLT yang memiliki fungsi untuk membuat grafik dan plot. Selanjutnya, step 2 yaitu input data, input dan plot data. Data dari tugas sebelumnya itu akan diinput sebagai dictionary Python yang nantinya bakal dikonversi ke data frame pandas agar tampilan pada tabelnya itu rapi. Jadi di sini data sama dengan kurung kurawal, tanda petik, nilai X, titik 2, kurung siku, no, lalu masukkan data dari nilai X tersebut, yaitu 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,0, dan juga 1,2. Lalu tutup siku, koma. Sekarang masukkan nilai dari Y. Tanda petik nilai Y titik 2 kurung siku 8,0, 8,4, 8,8, 8,6, 8,5, 8,7. Lalu tutup kurung siku dan tutup kurung kurawal. Selanjutnya, data ini akan dikonversi ke data frame pandas. Data underscore contoh sama dengan pd data
PD data frame data. Dan berikut ini adalah tabel dari data nilai X dan nilai Y. Oh ya, oke. Lalu selanjutnya akan plot data. Di sini scatter plot itu dibuat sebagai langkah eksplorasi awal untuk melihat pola sebaran data sebelumnya sebelum dilakukan fitting. Jadi pada baris pertama ini untuk membuat scatter plot dari data frame, di mana jenis plotnya itu titik-titik dan eh, nanti eh, bagian garis X itu akan diisi oleh nilai X dan bagian sumbu Y itu akan diisi oleh nilai Y. Nah, titik-titiknya itu akan berwarna merah dan bentuk titiknya itu kotak atau square. Lalu selanjutnya akan membuat judul dari grafiknya itu PLT dot title dengan judulnya itu judul grafiknya adalah data. Lalu ukuran fontnya 14.
Lalu akan dicetak tebal dengan kodenya font weight itu bold. Lalu selanjutnya akan menambahkan label sumbu X dan sumbu Y agar grafiknya itu mudah dibaca. Di mana plt.x label underscore nilai X dengan ukuran fontnya itu 12 dan juga akan dicetak tebal. Begitu juga dengan label untuk sumbu Y. Selanjutnya, untuk memunculkan tabelnya itu dengan plt.show. Baik, jadi ini merupakan plotting plotting secara kasarnya, belum jadi seutuhnya dengan judul data, lalu sumbu X itu diisi oleh data dari nilai Y, dan sumbu X itu diisi oleh data nilai X yang sudah di, dimasukkan sebelumnya. Selanjutnya masuk ke step 3 yaitu mengconvert data ke array. Jadi data dan X data X dan Y sebelumnya itu dikonversi dari data frame ke array NumPy, di mana X sama dengan np.array data underscore number kurung siku nilai nilai X tutup siku. Lalu di sini dot reshape reshape -1,1 untuk mengubah array dari bentuk baris menjadi vektor kolom n kali 1 sehingga butuh reshape -1,1. Begitu pula dengan data Y sama dengan np.
Lalu selanjutnya ini untuk menampilkan data dari data X dan Y yang telah dikonversi ke NumPy itu dengan cara print f x, lalu print. Oke, di sini ada kesalahan. Mohon maaf, di sini harusnya adalah koma. Baik, oke. Jadi ini merupakan data dari nilai X dan Y yang sudah dikonversi ke bentuk array. Lalu masuk ke step 4, yaitu menggenerate vektor vektor D dan matrik matriks G. Oke, baik. Selanjutnya itu menggenerate vektor D dan matriks G, di mana sebagai formulasi inverse modeling, kita menggunakan sebagai
Baik, jadi eh, untuk menghitung formulasi inverse modeling dan mencari parameter model M, kita menggunakan persamaan matriks yaitu D sama dengan G besar dikali dengan model dengan M. Oke, yang pertama itu adalah membuat salinan dari vektor Y dan disimpan sebagai vektor D dengan D sama dengan Y dot copy agar jika D nanti diubah itu nilai asli dari Y itu tidak ikut berubah. Lalu selanjutnya untuk menghitung jumlah data N underscore data sama dengan len D. Oke, lalu eh, dalam perhitungan ini kita mempunyai dua parameter yang perlu kita cari, yaitu slope dan intercept, di mana n underscore par sama dengan 2. Di sini saya beri informasi bahwa jumlah data itu ada 6 dan parameternya itu ada 2, yaitu slope dan intercept. Lalu selanjutnya untuk membuat matriks G yang berukuran 6 kali 2 itu dengan mengetik G besar sama dengan NP NP dot zeros buka kurung N underscore data N underscore. Selanjutnya, untuk melakukan perulangan sebanyak 6 kali untuk mengisi setiap baris pada matriks G, karena sebenarnya matriks G ini kan eh, kosong. Nah, ini untuk melakukan perulangan sebanyak 6 kali itu akan eh, diketik dengan kode for I in range and underscore data. Oke, selanjutnya untuk mengisi kolom pertama matriks G itu dengan nilai X, G, I, 0. Jadi untuk mengisi kolom pertama matriks G dengan nilai X di baris ke I. X
Kolom ini mempresentasikan koefisien untuk slope. Selanjutnya, untuk mengisi kolom kedua matriks G dengan angka 1 di semua baris. Jadi, G besar, kurung siku, I, koma, 1. Tutup siku. Nah, sebelumnya kan itu mempresentasikan slope atau kemiringan. Nah, ini untuk mempresentasikan dari intercept. Selanjutnya, kita akan mencetak hasil vektor D dan matriks G, di mana menget- eh, saya akan mengetik print buka kurung F D sama dengan D print F D. Oke, selanjutnya masuk ke step kelima yang merupakan step terakhir, yaitu adalah finding solution of M. Oke. Oke, jadi pada baris pertama dalam step baris pertama pada step 5 ini merupakan inti dari seluruh proses untuk step 5. Jadi ini least squares itu untuk menyelesaikan persamaan matriks G kali M sama dengan D, di mana M itu merupakan solusi utama yang berisi nilai slope dan intercept yang perlu kita cari. Lalu residuals itu sebagai nilai error, jumlah kuadrat selisih data asli eh, versus dengan modelnya. Lalu di sini juga ada rank. Rank itu adalah ranking dari matriks G. Lalu S ini ada singular values. Selanjutnya, eh, kita akan mengambil nilai slope dari M0 dan intercept dari M1, lalu nanti dikonversi ke format float agar mudah dibaca pada tabel.
pada plotting, maaf. Jadi slope sama dengan plot buka kurung M intercept. Lalu selanjutnya untuk menyimpan error sebagai float. Jadi jika nanti semakin kecil nilainya, maka semakin baik garis fittingnya yang akan dipresentasikan oleh data aslinya. Float residuals. Lalu untuk menghitung Y hasil prediksi prediksi model dengan mengkalikan matriks G dan vektor M. Eh, di Python itu mengkalikan dengan simbol A underscore. Selanjutnya itu memplot data observasi asli dengan plt dot plot x koma d koma rs markers. Jadi untuk memplot data observasi asli, D sama dengan D itu merupakan nilai dari Y. Lalu RS itu bentuk square-nya bentuknya akan square dan warnanya merah. Lalu untuk ukuran titiknya itu 8 dan untuk labelnya nama labelnya itu adalah option data. Selanjutnya itu memplot garis hasil regresi. Itu plt dot plot kurung buka kurung x koma dekal b minus marker size sama dengan 7 label pilih. Jadi ini untuk memplot garis hasil regresi. Jadi B-nya itu eh, warna biru dengan bentuk garis. Lalu selanjutnya itu akan membuat judul dan label pada sumbu X dan Y pada grafik, di mana plt dot title dengan judul dari plottingannya fitting data points using
Lalu untuk judul dari X-label dan Y-labelnya, pertama X-label dulu. Oke, selanjutnya untuk membuat tampilan dari persamaan garis hasil regresi dan juga nilai errornya pada grafik, itu saya akan mengetik txt.str sama dengan f, y sama dengan kurung kurawal slope titik eh, untuk menampilkan dua angka desimal maka 2F intersect ini juga sama dua desimal, dua angka desimal di belakang koma. Lalu untuk menampilkan error itu F error sama dengan ini, saya ingin menampilkan 4 angka desimal di belakang koma. Titik 4F. Oke, selanjutnya ini merupakan detail dari penempatan teks di dalam grafiknya. Jadi di sini plt.text 0,95. Jadi 0,95 itu mempresentasikan posisi horizontal 95% dari kiri dan 0,05 itu posisi vertikal 5% dari bawah.
Baik, di sini ada sedikit kesalahan. Saya izin memperbaikinya terlebih dahulu. Baik, sepertinya ini lumayan banyak kesalahan. Saya izin untuk memperbaikinya lebih dahulu. Baik. Jadi ini merupakan grafik hasil regresi menggunakan metode inverse modeling terhadap 6 titik data observasi, di mana titik merah yang berbentuk square atau kotak itu mempresentasikan data observasi yang terlihat tidak berada pada tepat pada satu garis lurus. Hal ini terjadi karena nilai ini tuh mengandung ketidakpastian. Lalu garis biru adalah hasil regresi linear yang dihitung menggunakan metode least square. Garis ini garis yang meminimalkan total jarak kuadrat antara semua titik merah dengan garis tersebut. Dari grafik terlihat bahwa garis biru itu memiliki tren naik, yang berarti semakin besar nilai X, maka semakin besar pula nilai Y yang diprediksi oleh model. Dari tren data ini, eh, dan dari perhitungan ini didapatkan persamaan garis Y yaitu 0,51 X plus 8,1 dengan error 0,2149. Baik, sekian dari saya dalam menjalankan pemrograman regresi linear menggunakan metode inverse modeling. Saya mohon maaf jika ada salah dan kekurangan selama menjalankan codingnya. Terima kasih banyak. Baik, sekian dari saya dalam menjalankan pemrograman regresi linear menggunakan metode inverse modeling. Saya mohon maaf jika ada salah dan kekurangan selama menjalankan codingnya.
Terima kasih banyak.